warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 4 yang Pak Guru sayangi, yang saat ini tentunya kalian masih bersama keluarga di rumah. Mudah-mudahan kalian semua berserta keluarga di rumah selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan untuk pembelajaran SKI kali ini, mari kita buka dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, dengan harapan mudah-mudahan pembelajaran SKI pada hari ini bersama ridha Allah dan kita semuanya mendapatkan manfaat dari ilmu yang kita pelajari. Nah, anak-anakku kelas 4, untuk pembelajaran hari ini kita melanjutkan pembelajaran sebelumnya, yaitu tetap pada materi Isra wal Mi'raj. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang perjalanan Nabi Muhammad, apa yang dilakukan beliau ketika Isra Mi'raj, mulai dari Masjidil Aqsa hingga beliau sampai ke Mustawa atau ke Sidratul Muntaha, kemudian melanjutkan ke Mustawa. Nah, untuk pembelajaran hari ini, adapun tujuan pembelajarannya yaitu Pak Guru berharap dengan belajar SKI pada hari ini kalian dapat memahami dan mengetahui kejadian-kejadian baginda Nabi Muhammad ketika Isra Mi'raj, sehingga Pak Guru berharap kalian dapat lebih berhati-hati dalam setiap tindakan tanduk perbuatan kalian dalam kehidupan sehari-hari, karena nanti itu ada balasannya. Jadi setiap perbuatan kalian di dunia ini akan ada balasan. Ketika kalian berbuat kebaikan maka dibalas dengan surga, dan ketika kalian berbuat kejelekan, keburukan, maka kalian akan mendapatkan balasan neraka di akhirat nanti, sebagaimana nanti yang akan kita bahas di SKI ini. Kemudian yang kedua, Pak Guru berharap kalian dapat menjaga sholat dengan baik, karena di dalam Isra Mi'raj ini ada perintah yang sangat luar biasa, yaitu perintah sholat yang 5 waktu. Oleh karena itu, setelah belajar SKI pada hari ini, Pak Guru berharap kalian tidak akan mudah untuk meninggalkan sholat 5 waktu. Nah, anak-anakku yang Pak Guru sayangi, ketika baginda Kanjeng Nabi Muhammad SAW melakukan Isra Mi'raj, ya, karena di Isra Mi'rajkan oleh Allah, memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala, beliau juga selain mendapatkan perintah sholat, beliau juga rekreasi, bertamasya. Oleh karena itu sehingga malaikat Jibril memberikan gambaran-gambaran terhadap umat baginda Kanjeng Nabi Muhammad di akhirat nanti. Ketika itu baginda Kanjeng Nabi Muhammad melihat ada seseorang yang memiliki perut besar. Dengan besarnya perut itu sehingga orang tersebut tidak bisa beranjak dari tempatnya. Keberatan perut. Ternyata baginda Kanjeng Nabi kemudian bertanya kepada malaikat Jibril, "Ya Jibril, siapa itu?" Itulah gambaran bagi umatmu Muhammad yang suka makan riba, yang suka makan hak orang lain, yang suka makan apa yang menjadi milik orang lain. Maka itulah ganjaran akibat dari orang tersebut. Jadi dengan makan riba, memakan hak orang lain, mengambil hak orang lain, sehingga dia mendapatkan ganjaran yaitu di neraka. Kemudian ada juga baginda Kanjeng Nabi Muhammad SAW, ada seseorang yang menarik lidahnya sendiri, kemudian dipotong lidahnya, kemudian tumbuh lagi, dipotong lagi, tumbuh lagi, dipotong sendiri. Itu dilakukan berulang-ulang terus menerus, sehingga mereka merasakan sakitnya, lidah ditarik kemudian dipotong. Kemudian baginda Nabi Muhammad bertanya lagi kepada malaikat Jibril, "Ya Jibril, siapakah itu?" Itu gambaran umatmu Muhammad yang suka menggunjing, yang suka membicarakan kejelekan orang lain, yang suka memfitnah orang lain. Omongan kanan dibawa ke kiri, omongan kiri dibawa ke kanan, omongan si A dibawa ke si B, omongan si B dibawa ke kanan ke si A.
tidak mengakui kesalahannya, merasa dirinya merasa benar, yang lain merasa tidak benar, ya. Dirinya hanya yang paling benar, orang lain selalu dianggap salah. Yang benar dibolak-balikkan, yang salah dibolak-balikkan. Inilah ganjaran bagi orang-orang yang suka menggunjing, membicarakan kejelekan orang lain, suka berbohong, suka memutar fakta. Oleh karena itu kalian hati-hati, jangan sampai lisan ini berkata yang tidak benar, berkata yang merugikan orang lain, berkata yang membuat orang lain sakit hati. Lisan dijaga supaya kita tidak akan mendapatkan ganjaran di neraka, yaitu dipotong lidahnya sendiri, ditarik, dipotong. Itu dilakukan berulang-ulang. Ini yang harus kalian perhatikan. Inilah ganjaran atau gambaran orang-orang yang masuk neraka, sebagaimana yang telah dicontohkan, digambarkan oleh Allah kepada baginda Kanjeng Nabi Muhammad ketika Isra Mi'raj. Kemudian selanjutnya baginda Kanjeng Nabi melihat orang yang serem, tidak pernah tersenyum, menakutkan, ya, tidak ada senyum sedikit pun. Ditanya oleh baginda Nabi, ya Jibril, itu siapa? Itu adalah penjaga neraka, namanya malaikat Malik. Wajahnya serem, menakutkan. Bagaimana dah? Kayak gondoruo dan sebagainya. Yang jelas tidak ada senyumnya sama sekali. Ya, itulah penjaga neraka. Di dunia ini tidak ada yang menakutkan. Yang menakutkan nanti di akhirat. Penjaganya aja menakutkan, apalagi isi di dalam neraka. Makanya hati-hatilah kalian tiap perbuatan kalian. Kemudian selanjutnya Nabi Muhammad juga bertemu dengan seseorang, ya, yang memetik buah. Setelah dipetik tumbuh lagi, dipetik tumbuh lagi, dipetik berbuah lagi. Ditanya, ya Jibril, ini siapa? Ini adalah orang-orang yang suka menginfakkan hartanya di jalan Allah, yang suka bersedekah. Jadi dia akan mendapatkan ganjaran di surga nanti, yaitu memetik buah, tidak akan pernah habis buah yang dipetik itu. Sebagaimana janji Allah ketika kita memberikan, membelanjakan hartanya di jalan Allah, bersedekah, berinfak dengan 1 biji, maka Allah akan membalas dengan 700 biji. Akan tumbuh, ya. Jadi kita menanam 1 biji, maka akan tumbuh menjadi 7 tangkai, dan 7 tangkai itu akan tumbuh lagi, bercabang-cabang, beranting-ranting sehingga menjadi 100. Jadi balasannya ada 700 buah, dan buah itu masih ada biji-bijinya lagi. Itulah ganjaran bagi orang yang suka beramal, berinfak, bersedekah. Maka Allah akan memberikan ganjaran bukan hanya di dunia saja. Di akhirat nanti dia akan mendapatkan manfaat, kenikmatan yang luar biasa, yaitu di surganya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ketika Isra Mi'raj juga baginda Kanjeng Nabi mendengar harum. Ditanya, mencium bau harum, ditanya oleh baginda Nabi kepada malaikat Jibril, ya Jibril, ini aroma apa ini Jibril? Ya Muhammad, ini adalah aroma Siti Masito. Siapa Masito itu? Siti Masito adalah orang yang perempuan yang teguh mempertahankan iman. Ketika oleh Raja Fir'aun diketahui bahwa Siti Masito menyembah Tuhan selain Raja Fir'aun, ya, kemudian disiksalah Masito. Bukan hanya Masito yang disiksa, anak dan seluruh keluarganya, suaminya, anaknya, semua disiksa. Yaitu dimasukkan ke dalam tungku besar oleh raja, ya, tungku besar yang berisi air panas, dimasukkan di dalam. Maka satu keluarga itulah masuk di dalam tungku yang besar itu. Ketika masuk dalam tungku besar, dan disitulah terdengar atau tercium bau harum, sehingga menjadi harum-haruman di surga. Itu adalah Siti Masito. Ini gambaran yang Allah tampakkan, gambarkan kepada baginda Nabi Muhammad ketika beliau melakukan Isra wal Mi'raj. Dan banyak lagi gambaran-gambaran yang lain yang tentunya tidak bisa Pak Guru sampaikan di sini karena waktunya yang singkat. Dan yang terakhir, ini juga klarifikasi setelah Pak Guru melihat video kemarin, ada keterangan, ada khilaf, kekeliruan, bahwa kemarin dijelaskan bahwa
salah satu orang yang menoleh ke kanan dan ke kiri, tersenyum dan bersedih atau menangis, itu adalah Nabi Adam alaihissalam, bukan Nabi Ibrahim. Nabi Adam alaihissalam. Kenapa ketika menoleh ke kanan Nabi Adam senang, bahagia? Karena di sebelah kanan ada anak cucu Adam, ya, umat muslim yang masuk surga. Kemudian ketika menoleh ke kiri, Nabi Adam menangis, bersedih karena melihat di sebelah kiri kelompok anak cucu Adam yang masuk neraka. Mudah-mudahan kita semua diberikan petunjuk oleh Allah untuk selalu beribadah dengan baik, berbuat baik di dunia ini, sehingga kita berada di kelompok kanan Nabi Adam alaihissalam, yaitu masuk surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, mumpung kita masih hidup, antara ruh dan jasad kita masih berkumpul, mari kita gunakan kesempatan ini dengan sebaik-baiknya. Mari kita berlomba-lomba menuju kebaikan, berlomba-lomba dalam melakukan perbaikan, berlomba-lomba melakukan ibadah, fastabiqul khairat, sehingga apa yang kita lakukan nanti akan mendapatkan balasan di akhirat nanti. Ya, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Sekecil apapun kebaikan yang kita lakukan pasti akan mendapatkan balasan dari Allah. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Dan sekecil apapun perbuatan dosa yang kita lakukan pasti akan mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, berhati-hatilah kalian dalam setiap tindakan kalian, perbuatan kalian dalam kehidupan sehari-hari. Baik berhubungan dengan teman, berhubungan dengan keluarga, orang tua, ataupun juga berhubungan dengan Allah, yaitu melalui ibadah. Lakukan dengan baik, ibadah yang baik, bertingkah laku yang baik, insya Allah kita akan mendapatkan keselamatan di dunia dan keselamatan di akhirat. Mudah-mudahan apa yang Pak Guru sampaikan bersama ridha Allah sehingga menjadi ilmu yang nafi dan barokah. Dan anak-anakku yang Pak Guru sayangi, selanjutnya minggu depan kita akan membahas tentang proses tentang sholat dari awalnya 50 waktu yang Allah perintahkan kepada kita sehingga menjadi 5 waktu. Prosesnya itu panjang dan itu kita bahas minggu depan. Demikian yang dapat Pak Guru sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Pak Guru akhiri dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.